Saya nggak peduli siapapun orangnya, saudara. Mau presiden, mau menteri, mau para jenderal TNI dan Polri. Hati-hati kalian. Demi Allah, kami tidak akan mundur walaupun selangkah, saudara. Ulama proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Sejak kepulangannya ke Indonesia, Muhammad Rizik Syihab, pentolan Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam atau FPI, terus menjadi sorotan baik oleh masyarakat, aparat, hingga pemerintah. Bukan tanpa sebab, berbagai persoalan terkait dirinya selalu menjadi polemik yang amat meresahkan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, bagi para pengikutnya, Rizik Syihab yang memiliki gelar Imam Besar FPI tersebut sudah dianggap sebagai tokoh agama Sundu Langit yang kesempurnaannya mendekati keilahian itu sendiri, di mana prinsip mereka ialah Rizik itu suci dan selalu benar. Meski mulutnya selalu mengeluarkan ujaran kebencian dan anjuran kejahatan, tetaplah prinsip utama itu harus dipegang, yakni Rizik selalu benar. Hal itu bukan omong kosong belaka, namun benar adanya. Orasi-orasi Rizik di hadapan umatnya yang belakangan ini tersebar di berbagai media sosial bukan hanya provokatif, tapi juga membangkitkan jiwa radikal para pengikutnya. Seruan-seruan di dalamnya seperti bunuh, serbu istana, dan jihad. Kekuatan di belakangnya sehingga dia berupaya begitu. Apa yang dilaksanakan? Ini pembangkangan terhadap pemerintah, kan? Apalagi ada unsur-unsur pembangkangan. Kalau dia seorang imam, betul-betul imam betulan, kenapa dia nggak bisa kontrol masyarakatnya ataupun umatnya? Apapun juga yang berjual agama atau menggunakan agama untuk memecah belah umat, itu harus segera dibereskan. Karena agama itu dijual, dipolitisasi untuk politik. Itu yang nggak boleh terjadi. Ada lagi yang membela, ada polisi yang melindungi bahwa ini adalah lumbung suara bagi ujaran penggal kepala, apa itu bukan ujaran yang membahayakan? Dan sekarang kalau memang dia betul-betul ulama dan imam yang betul, bukan imam abal-abal, kontrol dong umatnya. Kontrol umat saja nggak mampu gitu loh. Nggak boleh sekali lagi ormas mengalahkan negara. Negara harus mengalahkan ormas. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Dalam sebuah video ceramahnya, Rehan mengaku siap mati dan rela binasa demi membela Rizik Syihab walaupun belum pernah bertemu dengannya secara langsung. Rizik diludahin, diinjek-injek, marah nggak? Disobek-sobek fotonya, balehonya, marah nggak? Marah nggak? Marah nggak? Saya belum pernah berguru langsung sama Habib Rizik, belum. Saya ketemu saja belum pernah sama Habib Rizik. Saya sampaikan kepada kamu, saya belum pernah menatap langsung wajah Habib Rizik Syihab, hanya lewat video dan foto. Tapi wallahi, walaupun saya tidak pernah duduk di hadapan beliau, gak pernah bersalaman dengan beliau, demi Allah, andai ada yang macam-macam dengan Habib Rizik, andai ada yang menghina Habib Rizik, demi Allah, saya siap mati. Jiwa saya, harga diri saya, darah saya, itu Habib Rizik. Terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan terhadap anggota, dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Untuk yang 4 lainnya melarikan diri. Dalam konferensi pers tersebut, pihak kepolisian juga menunjukkan senjata-senjata yang dibawa oleh para pengikut Rizik tersebut, di antaranya semacam samurai dan bahkan senjata api. Senjata api tersebut mereka tembakan ke arah mobil aparat Polri sehingga mobil itu pun mengalami kerusakan. Yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api. Lalu, memang inikah tujuan Rizik Syihab dengan orasi-orasinya yang penuh dengan provokasi tersebut? Apakah ini yang dimaksud dengan revolusi akhlak yang senantiasa digaungkannya? Terbukti sesudah kepulangannya, Rizik tidak henti-hentinya berbuat kekacauan. Dari ketidaktaatan terhadap protokol kesehatan dengan membuat kerumunan massa, protokol karantina 14 hari, isu dirinya melarikan diri dari rumah sakit, serta ketidakterbukaannya terhadap hasil swab tes virus corona miliknya. Belum lagi masa pembela Rizik yang selalu membuat keresahan.
kesalahan, seperti penggerudukan rumah orang tua Menko Polhukam Mahfud MD sampai penolakan penurunan baliho bergambar Rizik Syihab di sejumlah daerah yang diperintahkan langsung oleh Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman. Menanggapi hal tersebut, Soleman Ponto selaku mantan Kepala BAIS TNI mengatakan bahwa dalam hukum humaniter, Habib Rizik beserta para pendukungnya masuk dalam kategori kelompok pembangkang. Jadi bukan merupakan kesalahan bila TNI harus turun tangan, apalagi jika mereka sudah berani bermain dengan senjata. Ini itu kalau dalam hukum humaniter itu sudah termasuk dalam kelompok pembangkang. Senada dengan mantan Kabais TNI, pengamat militer Koni Rahakundini juga mengatakan bahwa terdapat unsur pembangkangan yang dilakukan oleh Rizik Syihab. Selain itu, Koni berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pangdam Jaya ialah sudah seharusnya, karena bagi militer, keberadaan Rizik merupakan ancaman, gangguan, hambatan, dan juga tantangan atau AGHT. Apalagi ada unsur-unsur pembangkangan. Dan ini kan beredar banyak di WhatsApp yang menyatakan bahwa nanti nggak apa-apa, turun aja, kita bikin lagi. Kalau dia seorang imam, betul-betul imam betul, kenapa dia nggak kontrol masyarakatnya ataupun umatnya? Tindakan tegas yang dilakukan oleh TNI terhadap kelompok ini menuai dukungan dari berbagai kalangan. Bahkan, hal ini memacu keberanian masyarakat di berbagai daerah untuk menolak kehadiran Rizik Syihab di sana. Terkait beberapa pelanggaran hukum yang dilakukannya, Rizik Syihab pun sempat meminta maaf. Ia mengaku sudah berusaha mencegah, namun kerumunan tersebut di luar kendalinya. Maaf kepada semua masyarakat, kalau dalam kerumunan di bandara, di Tamburan, di Tebet, di Megamendung, terjadi suatu penumpukan yang memang di luar kendali. Namun, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus memastikan penyidikan terhadap Rizik akan tetap dilakukan meski dirinya telah meminta maaf. Silakan aja minta maafkan kepada rakyat Indonesia lah, khususnya rakyat Jakarta ini silakan, tetapi penyidikannya tetap berjalan tentang pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di daerah Petamburan pada saat adanya akad nikah anak dari saudara MRS. Hal itu juga dibenarkan oleh mantan Kabais TNI Soleman. Ia mengatakan Rizik harus tetap bertanggung jawab karena sudah banyak pelanggaran yang dilakukannya. Dan apabila ini dibiarkan, akan berakibat buruk terhadap wajah penegakan hukum di Indonesia.